stop dulu, jangan geser layar dulu. Karena dalam 30 detik ke depan saya akan sampaikan satu hal yang mungkin selama berminggu-minggu ini terus Bapak dan Ibu cari jawabannya. Sekarang kita sudah masuk tanggal 15 April 2026 dan tanggal 18 April 2026, 3 hari lagi disebut-sebut sebagai batas waktu krusial yang bisa menentukan apakah rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan benar-benar akan cair atau masih tertunda lagi. Menteri Keuangan sudah bicara, Taspen sudah buka suara. Ada kelompok tertentu yang gajinya sudah naik sampai 290% dan jutaan ASN serta pensiunan masih menunggu. Saksikan penjelasan lengkapnya sampai selesai, karena ini menyangkut hak Bapak dan Ibu secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak dan Ibu berada. Kembali lagi bersama kami di kanal yang selalu berusaha hadir sebagai jembatan yang jujur antara kebijakan pemerintah dengan realitas kehidupan nyata para abdi negara di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini kita sudah resmi berada di tanggal 15 April 2026 dan saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar merasakan bahwa tanggal ini bukan sekadar angka biasa di kalender. Tanggal ini berdiri di tengah-tengah sebuah periode yang oleh banyak pihak, termasuk para pengamat kebijakan fiskal, disebut sebagai masa transisi triwulan yang paling menentukan dalam siklus anggaran negara tahun 2026 ini. Kenapa begitu penting? Karena tepat di periode ini, antara pertengahan April hingga akhir Juni 2026, pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ekonomi triwulan pertama. Dan hasil dari evaluasi itulah yang akan menjadi dasar dari keputusan-keputusan besar berikutnya, termasuk keputusan soal kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan beserta kemungkinan pencairan rapelnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sejenak membayangkan satu situasi yang mungkin sangat dekat dengan keseharian. Bayangkan seorang Bapak, seorang pensiunan yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Setiap pagi setelah salat subuh, beliau duduk di teras rumah memegang secangkir kopi yang masih mengepul. Udara di luar terasa sejuk, suasana kampung masih tenang, tapi pikiran beliau tidak tenang. Di kepalanya terus berputar angka-angka kebutuhan hidup, harga beras yang naik, tagihan listrik yang tidak pernah turun, biaya obat-obatan rutin, dan kebutuhan cucu yang terus bertambah seiring waktu. Dan setiap kali angka-angka itu muncul, pikirannya selalu berakhir di satu pertanyaan yang sama. Katanya ada kenaikan gaji, katanya ada rapel. Tapi kapan? Kapan benar-benar cair? Atau bayangkan seorang ibu, istri dari ASN yang masih aktif bertugas. Setiap pulang dari pasar, beliau membawa kantong belanja yang semakin terasa berat, bukan karena isinya banyak, tapi karena harganya yang terus naik. Cabai, telur, minyak goreng, kebutuhan dapur sehari-hari, semuanya seperti berlomba-lomba mencetak angka baru. Sampai di rumah, beliau duduk sebentar membuka ponsel, mengecek notifikasi, berharap ada kabar dari bank, berharap ada pesan dari Taspen, tapi layar ponsel tetap diam, tidak ada notifikasi yang ditunggu. Perasaan seperti itu sangat wajar, sangat manusiawi, dan justru karena itulah kami hadir hari ini bukan untuk memberikan janji kosong, bukan untuk menyebarkan angin surga tanpa dasar, tapi untuk menyajikan penjelasan yang berdasarkan fakta, berdasarkan data resmi, dan berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar, kondisi keuangan negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara, entah itu untuk gaji ASN, untuk pensiunan, untuk infrastruktur, untuk program sosial, semuanya diatur dalam satu sistem besar yang kita kenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan kondisi APBN inilah yang sangat menentukan apakah sebuah kebijakan kenaikan gaji bisa segera dieksekusi atau harus menunggu waktu yang lebih tepat. Berdasarkan data resmi yang dirilis pada akhir Maret 2026, APBN kita mengalami defisit sebesar 24 triliun. Angka yang kalau dilihat secara langsung memang terasa besar sekali. Tapi jangan langsung panik karena kalau kita lihat secara proporsional terhadap produk domestik bruto atau PDB, defisit ini hanya berkisar di angka 0,93% dan itu artinya secara teknis kondisi ekonomi kita masih berada dalam kategori sehat dan terkendali. Lantas mengapa defisit itu bisa terjadi?
Menteri Keuangan sudah memberikan penjelasan yang cukup rinci soal ini. Defisit ini bukan akibat kebocoran anggaran atau salah urus keuangan negara. Ini adalah konsekuensi dari sebuah strategi yang disebut front loading, yaitu strategi percepatan belanja negara di awal tahun. Pemerintah memang sengaja menggelontorkan anggaran lebih besar sejak Januari dengan tujuan yang sangat jelas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat di kuartal pertama di saat kondisi global masih penuh dengan ketidakpastian. Salah satu pos pengeluaran besar yang menyumbang defisit ini berasal dari Badan Gizi Nasional. Program ini memang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini karena menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Dan itu adalah keputusan yang bisa dipahami, meski bagi sebagian pihak mungkin terasa kurang tepat momentumnya. Sekarang dari sisi pendapatan, ada kabar yang cukup menggembirakan. Negara berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar 4,9 triliun pada triwulan pertama 2026. Yang lebih mengejutkan lagi, sektor pajak tumbuh lebih dari 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah sinyal positif yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih cukup bergairah. Meskipun tekanan global terus ada, namun di sisi lain ada catatan merah yang tidak bisa diabaikan. Penerimaan dari sektor cukai justru mengalami penurunan sekitar 11% dan penerimaan negara bukan pajak atau yang kita kenal dengan singkatan PNBP juga turun sekitar 3%. Dua penurunan ini membuat pemerintah harus sangat berhati-hati dalam setiap keputusan fiskal yang akan diambil, termasuk tentu saja dalam hal kenaikan gaji dan pencairan rapel untuk ASN dan pensiunan. Ini adalah realitas keuangan negara yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Bukan untuk membuat pesimis, tapi justru untuk memahami mengapa proses ini butuh waktu dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Sekarang kita masuk ke inti pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, kenapa gaji belum naik, Pak? Kenapa rapel belum cair? Dan kapan semuanya itu akan terjadi? Jawabannya ada pada satu hal yang sangat fundamental dalam sistem pemerintahan kita, dasar hukum. Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap kebijakan, termasuk kebijakan kenaikan gaji, tidak bisa begitu saja dijalankan hanya karena ada wacana, ada rencana, atau bahkan ada keinginan yang kuat dari pimpinan negara sekalipun. Semuanya harus dilandasi oleh peraturan yang sah, yang telah melalui proses yang benar, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diundangkan secara resmi. Sampai hari ini, dasar hukum yang masih berlaku untuk penghasilan ASN aktif adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Sementara untuk para pensiunan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Selama dua peraturan pemerintah inilah yang masih aktif dan selama belum ada peraturan baru yang resmi ditetapkan sebagai penggantinya, maka secara hukum tidak ada perubahan angka gaji yang bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak oleh Taspen, tidak oleh bendahara instansi, tidak oleh siapapun. Menteri Keuangan sendiri telah menegaskan secara terbuka bahwa sampai saat ini belum ada instruksi detail terkait kenaikan gaji tahun 2026. Pernyataan ini bukan berarti rencana kenaikan gaji itu tidak ada, bukan berarti pemerintah tidak peduli, tapi artinya adalah prosesnya masih berjalan, masih dalam tahap pematangan dan belum sampai pada titik final yang memungkinkan diterbitkannya regulasi baru. Dan disinilah periode 18 April hingga akhir Juni 2026 menjadi sangat krusial. Mengapa tanggal 18 April disebut secara khusus? Karena di sekitar tanggal inilah evaluasi triwulan pertama mulai memasuki fase pelaporan resmi. Data-data dari berbagai kementerian dan lembaga dikompilasi, dianalisis, dan dilaporkan kepada pemimpin tertinggi pengambil keputusan. Jika dari hasil evaluasi itu ditemukan sinyal positif yang cukup kuat, maka kemungkinan besar proses legislasi untuk kenaikan gaji akan segera dipercepat. Pemerintah saat ini juga sedang melakukan koordinasi lintas kementerian yang sangat intensif. Ini bukan pekerjaan mudah. Bayangkan betapa kompleksnya tugas menyingkronkan data jutaan penerima manfaat yang berbeda-beda statusnya. Ada ASN aktif dari berbagai golongan dan jenjang. Ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ada para pensiunan, ada janda dan duda dari pensiunan yang sudah wafat. Bahkan ada ahli waris yang menjadi penerima hak.
Semua harus dipastikan akurat, semua harus tercatat dengan benar. Tidak boleh ada yang terlewat dan tidak boleh ada kesalahan data yang kemudian menciptakan masalah baru saat pencairan dilakukan. Proses verifikasi dan sinkronisasi data inilah yang secara teknis memperlambat keluarnya kebijakan, meski secara politik keinginan untuk segera menaikkan gaji sudah ada. Sekarang mari kita bahas soal rapel secara lebih spesifik. Rapel adalah pembayaran kumulatif atas selisih penghasilan dari bulan-bulan sebelumnya yang dibayarkan sekaligus ketika kebijakan kenaikan gaji berlaku surut ke belakang. Contoh sederhananya begini. Jika kenaikan gaji ditetapkan berlaku mulai Januari 2026, tapi peraturan pemerintah baru yang mengaturnya baru ditandatangani dan diundangkan pada bulan Mei 2026, maka selisih gaji dari Januari sampai April 2026 akan dikumpulkan dan dibayarkan sekaligus sebagai rapel.